puasa Syawal dan beberapa faedahnya. Yang pertama, puasa Syawal akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh. Dari Abu Ayyub Al-Ansori, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh." Hadis riwayat Muslim nomor 1164. Para ulama mengatakan bahwa berpuasa seperti setahun penuh asalnya karena setiap kebaikan semisal dengan 10 kebaikan. Bulan Ramadan, puasa sebulan penuh sama dengan berpuasa selama 10 bulan, yaitu 30 dikali 10 sama dengan 300 hari atau 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa selama 2 bulan. 6 dikali 10 kebaikan sama dengan 60 hari atau 2 bulan. Jadi seolah-olah jika seseorang melaksanakan puasa Syawal dan sebelumnya berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka dia seperti melaksanakan puasa setahun penuh. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Quran Surah Al-An'am ayat 160 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1715. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, semisal, dan inilah balasan kebaikan yang paling minimal. Inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada umat Islam. Lebih utama puasa Syawal dilaksanakan sehari setelah Idul Fitri, namun tidak mengapa jika diakhirkan asalkan masih di bulan Syawal. Lebih utama pula dilakukan secara berurutan, namun tidak mengapa jika dilakukan tidak berurutan. Usahakan untuk menunaikan qada puasa terlebih dahulu agar mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Ingatlah, puasa Syawal adalah puasa sunnah, sedangkan qada Ramadan adalah wajib. Sudah semestinya ibadah wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Yang kedua, puasa Syawal seperti halnya salat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib. Yang ketiga, melakukan puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Jika Allah menerima amalan seorang hamba, maka Dia akan menunjuki pada amalan soleh selanjutnya. Jika Allah menerima amalan puasa Ramadan, maka Allah akan tunjuki untuk melakukan amalan soleh lainnya, di antaranya puasa 6 hari di bulan Syawal. Hal ini diambil dari perkataan sebagian salaf. Di antara belasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara belasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Kemudian yang keempat, melaksanakan puasa Syawal adalah sebagai bentuk syukur pada Allah. Nikmat apakah yang disyukuri? Yaitu nikmat ampunan dosa yang begitu banyak di bulan Ramadan. Bukankah kita telah ketahui bahwa melalui amalan puasa dan salat malam selama sebulan penuh adalah sebab datangnya ampunan Allah. Begitu pula dengan amalan menghidupkan malam Lailatul Qadar di akhir-akhir bulan Ramadan. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, tidak ada nikmat yang lebih besar dari anugerah pengampunan dosa dari Allah. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang banyak melakukan salat malam. Ini semua beliau lakukan dalam rangka bersyukur atas nikmat pengampunan dosa yang Allah berikan. Aisyah mengatakan, "Kenapa engkau melakukan seperti ini, wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang." Beliau lantas mengatakan, "Tidakkah layak bagiku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari nomor 4837. Begitu pula di antara bentuk syukur karena banyaknya ampunan di bulan Ramadan, di mana di penghujung Ramadan atau di hari Idul Fitri, kita dianjurkan untuk banyak berzikir dengan mengagungkan Allah melalui bacaan takbir Allahu Akbar. Ini juga di antara bentuk syukur sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Begitu pula para salaf seringkali melakukan puasa di siang hari setelah di waktu malam. Mereka diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan sholat tahajud. Inilah bentuk syukur mereka. Ingatlah,
bahwa rasa syukur haruslah diwujudkan setiap saat dan bukan hanya sekali saja ketika mendapatkan nikmat. Namun setelah mendapatkan satu nikmat, kita butuh pada bentuk syukur yang selanjutnya. Yang kelima, melaksanakan puasa Syawal menandakan bahwa ibadahnya kontinu dan bukan ibadah musiman saja. Amalan yang seseorang lakukan di bulan Ramadan tidaklah berhenti setelah Ramadan itu berakhir. Amalan tersebut seharusnya berlangsung terus selama seorang hamba masih menarik nafas kehidupan. Sebagian manusia begitu bergembira dengan berakhirnya bulan Ramadan karena mereka merasa berat ketika berpuasa dan merasa bosan ketika menjalaninya. Siapa yang memiliki perasaan semacam ini, maka dia terlihat tidak akan bersegera melaksanakan puasa lagi setelah Ramadan karena kepenatan yang dia alami. Jadi, apabila seseorang segera melaksanakan puasa setelah hari Id, maka itu merupakan tanda bahwa ia begitu semangat untuk melaksanakan puasa, tidak merasa berat dan tidak ada rasa benci.